Teknologi dan digitalisasi terus berkembang, membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Teknologi kini menjadi platform utama dalam sektor bisnis, ekonomi, hingga industri. CCIT FTUI adalah sebuah unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang teknologi informasi dan multimedia kreatif untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang kompeten dan bersertifikasi internasional. CCIT FTUI mempersiapkan SDM unggul yang kompeten untuk pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. CCIT FTUI berhasil mendapatkan sertifikasi penjamin mutu internasional dilengkapi fasilitas belajar mengajar dan infrastruktur yang adaptif dengan era industri 4.0 dan era society 5.0. Berdiri sejak tahun 2002, CCIT FTUI secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan profesional yang menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dibekali sertifikasi bertaraf internasional, sehingga menciptakan lulusan yang siap bekerja di berbagai sektor industri teknologi digital. CCIT FTUI menawarkan dua pilihan program, yaitu program teknologi informasi dan program multimedia kreatif. Setiap program memiliki spesialisasi yang adaptif dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, diantaranya software engineering, cyber security, computer network, Internet of Things, data analytics, digital marketing, dan multimedia animation. Program teknologi informasi mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia IT dengan prospek karir sebagai software programmer, web developer, computer network admin, data analyst, hardware maker perangkat IoT. Program multimedia kreatif mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia digital kreatif dengan prospek karir sebagai seorang animator, pengembang konten multimedia, dan game developer. Pendidikan profesional CCIT FTUI dilaksanakan selama 2 tahun dengan pola pengajaran berorientasi 90% praktik dan 10% teori. Kurikulum selalu adaptif dengan kebutuhan industri dan disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri. Students CCIT FTUI dapat mengambil program S1 kerjasama dengan berbagai universitas aliansi dalam dan luar negeri. Melalui proses kuliah sambil bekerja, akan tercipta lulusan sarjana berpengalaman kerja. CCIT FTUI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan siap langsung bekerja ke industri digital demi SDM unggul Indonesia. CCIT FTUI Programming Future. Selalu semangat pagi di PNJ. Selalu siap memulai hal yang baru di sini. Kuliah asik dan seru bareng dosen dan teman-teman dengan suasana lingkungan yang segar dan nyaman. Di sini kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan keahlian dengan penuh semangat.
Update informasi, inovasi teknologi, dan perkembangan industri sudah menjadi bagian dari perkuliahan di PNJ. Di era teknologi 5.0 ini, Politeknik Negeri Jakarta selalu berusaha melakukan perubahan yang dinamis dengan melakukan evaluasi diri dan perbaikan secara berkelanjutan. Fokus kami pada peningkatan mutu, pelayanan, dan integritas sumber daya manusia adalah kunci utama bagi kami untuk meraih kemajuan. Mengawali perubahan dengan membangun zona integritas di lingkungan PNJ dalam meningkatkan kualitas dan kinerja setiap SDM di PNJ untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu. PNJ sudah mencanangkan gerakan 3 perubahan, yaitu perubahan mindset atau pola pikir, perubahan culture set atau pola dan budaya kerja, serta perubahan sistem set melalui penerapan sistem penjaminan mutu dan transformasi digital. Pada tanggal 30 Mei 2021, PNJ telah ditetapkan menjadi Satker BLU, di mana hal ini memberi peluang besar untuk melakukan percepatan pencapaian visi PNJ menjadi politeknik unggul bertaraf internasional. Dengan sistem tata kelola BLU, Politeknik Negeri Jakarta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM dan keuangan yang mendukung akselerasi kemajuan PNJ. Saya mengenal PNJ dari guru SMA saya. Jadi ketika saya semester terakhir di SMA saya mendaftarkan diri ke PNJ melalui jalur PMDKPN. Dan alhamdulillahnya saya keterima di PNJ jurusan Teknik Sipil dengan program studi satu-satunya di Indonesia, yaitu Teknik Jalan Tol. Menjalani perkuliahan di PNJ adalah hal yang menyenangkan, meskipun padat dengan perkuliahan ataupun praktikum di bengkel ataupun di laboratorium. Kebanggaan menjadi mahasiswa di PNJ adalah kita tidak hanya dididik untuk siap kerja, melainkan kita juga dididik untuk memiliki karakter serta kedisiplinan yang baik. Dengan sistem denda kerja sesuai bidang ilmu untuk keterlambatan kuliah, justru memberikan dampak positif bagi kami agar terlatih disiplin dan bertanggung jawab. Politeknik Negeri Jakarta memiliki 7 jurusan yang berhubungan langsung dengan dunia kerja dan industri. Jurusan Teknik Mesin, jurusan Teknik Sipil, jurusan Teknik Elektro, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Akuntansi, jurusan Administrasi Niaga. Dengan segala kelengkapan fasilitas perkuliahan yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia industri, jurusan-jurusan di PNJ selalu berusaha meningkatkan kapasitas lab dan bengkel internal maupun praktikum industri dengan memperluas jaringan kerjasama industri. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai detail dari program studi yang ada, bisa dilihat di website Politeknik Negeri Jakarta. Berbagai fasilitas layanan pendidikan di PNJ disiapkan untuk mempermudah layanan bagi mahasiswa dan masyarakat. Sistem layanan perkuliahan online maupun tatap muka telah disiapkan untuk meningkatkan efektivitas perkuliahan. Kerjasama dengan industri juga menjadi bagian utama yang menjamin kesiapan para lulusan memiliki daya saing di lapangan kerja maupun wirausaha. Kami menemukan satu pola, ada beberapa lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta yang secara bibit ini adalah bibit bagus.
mereka bahkan menjadi salah satu BIM engineer andalan kami di Wasita Karya. Satu keilmuan yang sangat advance saat ini ya, dan mereka sangat cepat belajar bahkan menjadi salah satu ahlinya di Indonesia. Nilai yang sangat berharga dan kemudian menjadi kebanggaan saya adalah model perkuliahan di PNJ yang telah membentuk saya sebagai alumni yang memiliki integritas, memiliki disiplin yang tinggi, dan kemampuan kerja sama tim yang sangat baik. PNJ merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di Indonesia yang memiliki pengalaman sangat panjang dalam menciptakan tenaga siap pakai di perusahaan-perusahaan di Indonesia dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan banyak perusahaan dalam menyiapkan tenaga kerjanya. PNJ merupakan satu buah university yang berlandaskan praktek kerja lapangan, sehingga ramuannya sudah cukup pas untuk pengaplikasian di dunia industrinya. Yang membedakan politeknik dengan sekolah universitas biasa adalah di politeknik selain diajarkan teori juga kita diajarkan praktek. Jadi benar-benar tahu bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang ada di teorinya, sehingga waktu kita turun di masyarakat kita sudah terampil, tidak canggung lagi, sehingga confident. Perubahan adalah hal yang pasti. Dan untuk menghadapinya, PNJ membutuhkan sinergis yang solid dari semua elemen di dalamnya. Dengan spirit yang kuat, Politeknik Jakarta siap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing bangsa. Spirit Jenuh PNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru, selamat datang pada acara sosialisasi program CCIT dan Politeknik Negeri Jakarta. Ya, jadi pada kegiatan hari ini kami akan memaparkan apa itu CCIT FTUI dan juga kerjasama kita dengan Politeknik Negeri Jakarta. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya yang akan dipaparkan oleh Bu Fidrianti langsung sebagai Ketua Penerimaan CCIT FTUI. Sosialisasi ya untuk memberikan informasi seluas-luasnya buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini spesial saya ingin memberikan saya memperkenalkan diri makin dekat lagi. Kebetulan kita akan mulai kelas itu 26 Agustus 2024. Politeknik Negeri Jakarta. Untuk program CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini, kita sudah bekerja sama dari 2007 ya, 2008, angkatannya itu sudah sangat banyak sekali, dan proses perkuliahan untuk program ini karena sangat unik ya, jadi anak ini ketika melakukan pendaftaran, ini baru tahun ini nih pendaftarannya full di Politeknik Negeri Jakarta. Biasanya tiap tahun tuh di CCIT juga buka program penerimaan untuk CCIT PNJ. Tahun ini full semuanya melakukan satu pintu pendaftaran di Politeknik Negeri Jakarta. Kita udah seperti tadi saya sampaikan udah kita buka dari tahun 2007 ya. Jadi sudah lama sekali, alhamdulillah lulusannya juga banyak. Jadi ketika dia masuk dan melakukan pendaftaran, ini langsung terdaftar di 2 tempat dalam satu waktu. Jadi status kemahasiswanya itu 2 di CCIT dan juga di Politeknik Negeri Jakarta. Dia juga punya 2 jaket, 2 KTM gitu ya. Jadi akan mendapatkan 2 fasilitas ya. Yang utama adalah 2 link. Ini link ini sangat penting ya. Jadi anak ini terdaftar di CCIT di Fakultas Teknik, dia juga punya link buat kerja nanti nggak hanya dari juga dari Politeknik Negeri Jakarta. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu keseluruhan. Jadi CCIT secara keseluruhan. Sebelum saya spesifikasi hanya kepada program CCIT yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Izin share screen ya. Nih. Mudah-mudahan udah bisa kelihatan ya sama teman-teman semua yang ada di sini. Gimana Mbak Mia? Udah bisa kelihatan kah? Enggak, oke. Sudah terlihat, Bu.
Eh, Oke, nanti minta tolong kalau ada yang apa namanya ini ya eh, baru masuk dan segala macamnya. Oke, Iya. eh teman-teman, ibu bapak guru yang ada dan join pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sisi IT secara keseluruhan. Sisi IT ini kita saat ini saya ada di Fakultas Teknik UI. Jadi kalau ngomong keseluruhan dari Universitas Indonesia, ini menjadi salah satu favorit di Indonesia ya anak kelas 12, SMA, SMK, MA gitu lulus gitu salah satu incerannya kampus favorit ini adalah di Universitas Indonesia. Karena secara ranking juga bagus, terutama Fakultas Teknik ini nomor satu ya untuk nanti ada catatannya sendiri. Jadi kita salah satu fakultas terbaik yang ada di Indonesia. Ini UI luasnya 320 hektar. Jadi ini hutan kota. Jadi ini sangat luas sekali. Nah, ini melayani hampir 42.000 student. Nah, kalau misalkan saat ini ada 17 fakultas, ya saat ini nih lebih kepada spesifikasi kepada keilmuan yang ada di sini. Ada kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, matematika, IPA, MIPA biasanya. Terus teknik, komputer, hukum, ekonomi, ada dari kebudayaan, psikologi, sosial, politik, administrasi, pendidikan vokasi, juga ada sendiri. Terus ilmu lingkungan, sekolah kajian strategik dan global itu totalnya kalau misalkan secara keseluruhan ini ada 17 fakultas. Nah, masing-masing fakultas ini contohnya kayak di Fakultas Teknik kita punya maaf, kita punya gedung hampir 14 ya. Ada beberapa dua gedung baru gitu. Jadi ini sangat luas. Hutan kota. Jadi kalau misalkan teman-teman main mau kunjungan itu dipersilahkan. Jadi di sini juga banyak tempat-tempat yang dipakai buat umum. Ada juga fasilitas-fasilitas. Jadi ada kolam renang, ada hotel, ada tempat makan gitu. Jadi kalau main nggak ke mall, mainnya ke kampus ini ke fakultas teknik boleh. Jadi kalian semua bisa ngeliat nih ambience-nya Senin sampai dengan Jumat seperti apa. Kalau Sabtu Minggu itu kebanyakan dipakai buat berolahraga sama warga yang di sekitar sini atau mahasiswa yang di sekitar sini. Tapi perkuliahan kita Senin sampai dengan Jumat. Jadi si 17 fakultas ini ada di lahan sekitar 320 hektar. Nah, ini kalau saya kan spesifikasi ke Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik sendiri terdiri dari 7 departemen dengan 7 jalur masuk ke UI. Jadi buat teman-teman semua saat ini SNBP, UTBK, SNBT, PPKB, terus nanti ada SIMAK, ada juga dari kelas internasional, ada juga untuk talent scouting. Ini adalah 7 cara masuk untuk ambil program yang ada di Fakultas Teknik ya di UI seperti itu. Nah, untuk sisi IT sendiri, saya akan menjelaskan kedudukannya. Jadi kalau misalkan di Fakultas Teknik sendiri, ini kan gelar S1, S2, S3 melalui 7 jalur masuk yang tadi, ini tingkat seleksinya itu yang diterima kurang dari 5%. Ada lagi yang kedua adalah profesi insinyur. Untuk gelar insinyur ini setelah lulus S1. Nah, ini 2 diregistrasikan dan terdaftar pada PDDikti. Nah, untuk sisi IT sendiri, ini adalah program profesional in IT. Jadi, berbeda cara masuknya dengan 2 program yang utama yang ada di UI sendiri. Jadi, kalau misalkan yang ini dengan 7 program masuknya, kalau yang sisi IT ini nanti kita pakai tesnya mandiri. Nah, kebetulan ini udah 2 gelombang terakhir, 9 dan 10. Nah, ketika kita bicara mengenai kuota, di sisi IT sendiri ini kuotanya setiap tahun 300 sampai dengan 400. Kayak gitu. Nah, saat ini kita sudah terregistrasi hampir 250. Sisanya adalah untuk program yang dengan Politeknik Negeri Jakarta yang baru banget kita buka gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lain yang nggak mau ambil program dengan Politeknik Negeri Jakarta di gelombang 910 ini masih ada kesempatannya nggak banyak untuk program CCIT yang di luar dari program kerjasama. Nah, untuk 2 lembaga pembentuk kompetensi sendiri, jadi kalau CCIT ini lebih kepada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi yang dilihat adalah skill.
patokannya adalah industri. Nah, kalau Kementerian Pendidikan ini yang dilihat adalah analisanya, keilmuannya gitu. Jadi sangat berbeda, makanya cara masuknya juga beda. Jadi kalau ini berdasarkan dikti, jadi cara masuknya menggunakan 7 cara masuk yang tadi ada di UI, yang tadi saya jelaskan ini. Nah, kalau CCIT sendiri, kita mandiri dan kita hanya fokus di 2 bidang aja, hanya IT dan kreatif multimedia gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu CCIT itu apa sih, programnya apa gitu ya. Jadi kita adalah unit usaha siap kerja profesional program di bidangnya itu kepada IT dan kreatif multimedia. Nah, 2 pembentuk kompetensi ini kalau kita tuh cenderungnya kepada ketenaga kerjaan. Jadi skill siap kerja. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya cepat jadi profesional, terus cepat bisa terserap kepada industri. Jadi kuliahnya ini kita ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai standar kebisaan atau skill yang dipunya, CCIT ini dengan 2 tahun perkuliahan tuh kita standar KKNI-nya ada di levelnya di 5 gitu. Jadi 4 dan 5 ini adalah standar yang paling minimum buat kita. Jadi anak-anak itu lulus dengan keahliannya tuh di media seperti itu. Dalam jangka waktu 2 tahun kita melakukan pendidikan di CCIT seperti itu. Nah, kalau profil CCIT-nya sendiri, ini kita SK-nya resmi dari Dekan Fakultas Teknik UI, terus juga SK Rektor dari UI juga. Kita adalah unit kerja khusus. Jadi unit yang didirikan oleh Fakultas Teknik UI sepengetahuan Dekan dan Rektor UI. Ini hukum pendiriannya saya jelaskan di sini dan sudah berdiri dari tahun 2002. Jadi CCIT ini umurnya sudah 21 tahun. Jadi sudah ada dan dengan lulusan itu hampir lebih dari 2.000 lulusan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kayak aduh CCIT ini apa ya? Terus jangan-jangan ini baru. Enggak teman-teman. Tapi ini sudah umurnya 21 tahun dan ini memang spesifikasinya itu kepada IT dan kreatif multimedia. Karena jumlah kuotanya tidak banyak seperti program reguler yang ada di UI. Jadi kita totalnya itu 300 sampai 400 dan kita juga banyak kerjasama dengan sekolah. Jadi mungkin sebelum teman-teman dengar ini kuotanya sudah habis. Ini saat ini saya kasih tahu untuk program yang umumnya ini kuotanya tinggal sedikit. Kita lagi berfokus kepada program kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta untuk menutupi kuota yang tadi 400. Jadi saat ini yang sudah terdaftar itu 250-an. Terus udah gitu sisanya ini adalah untuk program yang Politeknik Negeri Jakarta. Jadi kalau misalkan kalian buka website penerimaannya CCIT terus masih bisa ya langsung lakukan aja pendaftaran untuk program di luar daripada kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Seperti itu. Jadi kalau kuliah di CCIT atau kenapa alasannya Politeknik itu menitipkan 2 tahun mahasiswanya di CCIT ini karena CCIT itu menggunakan kurikulum internasional, basisnya kita kepada keahlian yang diinginkan dari target pencapaiannya adalah bagaimana anak itu benar-benar siap di industri, dekat dengan industri, mempunyai keahlian yang emang dibutuhkan sama industri. Jadi kita mengecampingkan bagian analisa keilmuannya. Jadi itu karena itu punya program S1-nya kita. Jadi kalau udah masuk ke sisi IT, bahkan kuliahnya dengan metode yang berbeda kayak gitu. Jadi 90% praktek, 10%-nya teori. Nah, untuk programming komputer kan biasanya IPA ya. Di kita tuh IPA, IPS, SMK, MA itu boleh gabung. Jadi udah kekhususannya memang hanya core-nya di bidang informasi dan teknologi aja. Nah, sertifikasinya kalau yang nasional tadi saya udah mention itu dengan 2 tahun belajar itu di KKNI level 5 ya, jadi di atas D3 di bawah S1. Jadi kalau misalkan kesetaraannya itu kalau misalkan SMA itu biasanya di level 3 gitu. Kalau D3 itu biasanya ada di level 4. CCIT itu ada di level 5. Kalau misalkan lulus sarjana itu level 6 kepada analisa kayak gitu. Kalau CCIT ini memang kepada skill worker. Jadi bagaimana caranya dibutuhkan sama industri dan cepat siap bekerja gitu. Nah, ini adalah rumusan yang kita punya. Jadi untuk program selain kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta, kita tuh mempunyai keinginan anak tuh sudah bekerja sebelum lulus.
Kalau dengan Politeknik Negeri Jakarta ini kan masih pakai kurikulum nasional. Jadi setelah pas 2 tahun yang seharusnya anak bisa bekerja, ini anak harus tetap melanjutkan perkuliahan semester 5, 6, 7, 8 ya dengan Politeknik Negeri Jakarta. Tapi kalau dia ambil program yang lain itu boleh 2 tahun aja atau juga nanti semester 5, 6, 7, 8 kuliah sambil kerja. Karena target yang utama selepas dia lulus dari sisi IT adalah kita inginnya lulusan S1 yang memang sudah bekerja sebelum lulus seperti itu. Jadi ini adalah gambarannya lulus SMK, kuliah 8 semester, lulus kuliah terus kita tuh mencari-cari kerja 3 bulan aja kita nggak dapat, pasti kita langsung disebutnya pengangguran. Tapi kalau dengan modelan sisi IT, lulus SMA, kuliah 4 semester, ini udah boleh mulai start cari kerja seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada yang salah, kenapa belum diterima kerja kayak gitu, itu bisa tetap masih diperbaiki karena statusnya masih student atau mahasiswa seperti itu. Jadi targetnya kita itu adalah lulus S1 sudah bekerja kayak gitu. Banyak banget nih, bahkan tadi hari ini tadi ada temen lulusan dari sisi IT, saya tanya gimana? Udah kerja Bu? Udah gitu, dari bahkan dia semester 6 tuh udah mulai kerja. Jadi itulah tujuan kita. Jadi berfokusnya kepada cepat direkrut kerja. Tapi ada anak yang ternyata tekun kuliah nih. Dia emang tujuan utamanya mau kuliah aja karena orang tuanya udah mampu secara finansial untuk dia kuliah aja. Mungkin salah satu alternatifnya adalah menggunakan kurikulum nasional seperti contohnya kerjasama kita dengan Politeknik Negeri Jakarta atau program kita yang tadi lewat jalur masuk untuk masuk kuliah di UI seperti itu. Nah, ini program yang ada di sisi IT selain program kerjasama yang akan saya jelaskan nanti ya. Jadi kita tuh ada program 2 tahun, ada program S1, jurusannya ini kepada teknologi informasi, yang kedua adalah kreatif multimedia. Jadi hanya ada 2 jurusan di sisi IT ya, di teknologi informasi dan kreatif multimedia. Jadi kita benar-benar kepada teknologi gitu. Nah, ini saya stop sampai sini karena ini adalah hanya brief dulu, pengenalan, tak kenal maka tak sayang seperti tadi saya bilang. Jadi kalian semua tahu apa aja, program apa aja yang ada di sisi IT selain program yang ingin saya jelaskan seperti itu. Nah, sebentar ya. Nanti teman-teman semua saya udah sediain souvenir buat yang bertanya. Nanti Kamia yang akan pilih buat kalian semua apabila kita rasa pertanyaannya ini bagus ya. Terus mewakili teman-teman yang lain juga. Jadi silahkan langsung mulai ketik di kolom chat ya. Oke. Oke, saya share ya. Oke, udah kelihatan? Dah. Oke, hari ini secara khusus saya ingin menjelaskan tentang program kerjasama sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Kalian pasti tahu ya di Fakultas Teknik itu kita nggak pernah punya program Diploma 3. Jadi programnya kita tuh selalu S1. Nah dahulu kala ini namanya kan Politeknik UI gitu. Terus yang mau ngambil keteknikan itu ya rata-rata ngambilnya di Politeknik UI. Nah, seiring berjalannya waktu, ini sudah berdiri sendiri menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Jadi masih ada Politeknik itu di lingkungan UI gitu. Jadi masih ada di lingkungan UI. Sehingga ini sangat mudah diakses sama teman-teman semua. Jadi kalau misalkan dari awal saya bilang ini bakalan tercatat kuliah di 2 tempat dalam satu waktu, ya ini dekat gitu. Sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini jaraknya cukup dekat. Seperti itu. Nah, program ini adalah program kerjasama. Jadi anak ini begitu masuk, dia itu terdaftarnya di 2 tempat dalam satu waktu. Jadi yang penting itu apa sih? Yang penting itu adalah link kerja. Jadi dia itu bisa mendapatkan link kerjanya nanti tidak hanya dari Politeknik Negeri Jakarta, tapi juga dari sisi IT dari Fakultas Teknik UI. Seperti itu. Nah, ini programnya. Untuk program kerjasama Politeknik Negeri Jakarta bersama sisi IT ini, itu hanya ada 3 program yang saat ini dibuka.
Pertama adalah teknik informatika, peminatannya kepada software full stack developer. Nah, yang kedua adalah teknik multimedia dan jaringan, peminatannya di network and cyber security. Ayo, saat ini siapa nih yang ingin belajar tentang cyber security? Ini bener-bener ya, semua orang tuh bikin website ya. Semua orang itu bikin aplikasi gitu. Tapi kita juga harus nih punya anak yang bisa security gitu, menjaga keamanan. Kalian pasti saat ini kan lagi rame nih. Setiap ada kasus kan pasti ada rame itu ya, hacker semua yang bantuin gitu ya. Nah, itu ada hubungan dengan cyber security, bisa membuka data, bisa membobol data, bisa pengamanan data juga kayak gitu. Itu di networking dan cyber security. Ini kan zaman-zaman CCTV hilang ya kan. Ini kalau anak-anak multimedia jaringan ini ngerti nih caranya merestore, mengembalikan kayak gitu ya, karena dia bisa pengamanan di networking, juga bisa di cyber security. Ketiga, mohon maaf ya Mbak Mia, minta tolong ya. Yang ketiga adalah teknik multimedia digital. Jadi teknik multimedia digital ini peminatannya kepada kreatif multimedia. Jadi tahun ini baru banget dibuka untuk program CCIT, itu yang baru adalah multimedia digital. Ini angkatan yang pertama, program kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta untuk multimedia. Jadi sebelumnya belum ada. Jadi dari 2007 yang tadi saya ceritakan, ini kerjasamanya baru hanya teknik informatika dan TMJ teknik multimedia dan jaringan. Nah, tahun ini baru banget dibuka teknik multimedia digital. Jadi teman-teman yang ke arah ke kreatif multimedia, bikin animasi, videografi, desain multimedia, pengen kerja di TV, pengen kerja yang bisa bikin animasi, pengen kerja di bidang multimedia, di sini tempatnya untuk daftar di nomor 3 tadi. Kalau yang teknik informatika, yang software full stack developer itu software engineers. Jadi pengen bikin aplikasi, pengen bikin website juga, pengen jadi programmer komputer. Nah, ini tempatnya di nomor 1. Nah, yang kedua ini yang tadi saya bilang, networking, cyber security, jaringan komputer gitu ya, keamanan jaringan, itu nomor 2. Kalau nomor 3 itu multimedia digital tuh kreatif multimedia gitu. Nah, program keistimewaan program ini adalah daftarnya kan satu pintu nih dengan Politeknik Negeri Jakarta. Tetapi ketika dia kuliah 2 tahun pertama, ini dia kuliah utamanya itu adanya di CCIT di Fakultas Teknik UI. Seperti itu. Jadi dengan kita jarak yang dekat juga, jadi 2 tahun utama mereka kuliah yang utamanya itu di sini. Nanti di sisi IT itu ada convocation atau wisuda. Nanti lepas dari wisuda baru dia 5, 6, 7, 8-nya dia full di Politeknik Negeri Jakarta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti perkuliahannya itu tercatat di 2 tempat dalam satu waktu. Nah, kalau teman-teman nih 2 tahun yang utamanya itu di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, ternyata aku kok pas di sini sukanya di sisi IT aja ya. Aku kok sukanya yang di Politeknik di Jakarta aja ya. Itu nggak bisa. Jadi emang harus udah paket, itu satu paket. Jadi salah satu di antaranya apabila ada yang tidak selesai, maka itu batal atau gugur di 2 tempatnya. Seperti itu. Jadi memang ini sudah terdaftar di 2 tempat dalam satu waktu. Jadi mata kuliah yang di Politeknik itu ditarik semua 2 tahun pertama itu. Jadi belajarnya tuh di CCIT di Fakultas Teknik UI. Gitu. Nah, tadi saya bilang kan ini baru banget dibuka, ini benar-benar baru dibuka tanggal 20 Mei. Jadi ini kurang lebihnya baru 10 hari. Terus ya kayak gitu sampai 14 Juni. Itu pendaftaran batch 1. Nah, batch 2 apabila ternyata di batch 1-nya ini sudah penuh, maka batch 2-nya itu kita tidak terima. Jadi untuk sementara saya hanya mengumumkan pendaftaran di batch 1 ini. Jadi kalau misalkan batch 1 kuotanya ternyata tercukupi, maka kita tidak akan buka batch 2. Tapi kalau ternyata
belum, maka batch 2-nya masih bisa dilaksanakan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, nanti kalau saya nggak mau daftar sekarang, daftarnya nanti aja mungkin selepas pengumuman apa, ya saya tidak menjamin programnya itu masih tetap ada. Karena kuotanya seperti tadi saya bilang, ini hanya tinggal menutupi kuota yang tersisa di sisi IT saja. Untuk program ini kita buka itu tiga jurusan masing-masing 2 kelas seperti itu. Nah, ketika melakukan pendaftaran di tanggal 20 sampai 14 Juni ini di websitenya penerimaan.pnj.ac.id. Jadi ini khusus untuk tahun ini penerimaannya 1 pintu di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi kalau kalian tuh ngerasa kayak kakak kelas aku kayaknya waktu itu daftarnya nggak ke PNJ deh, daftar di sisi IT. Ya itu sampai dengan tahun lalu masih di sisi IT. Untuk tahun sekarang daftarnya 1 pintu dengan Politeknik Negeri Jakarta. Nanti tanggal tesnya itu baru tanggal 22 Juni. Seperti itu. Jadi pengumumannya 8 Juli 2024. Seperti itu ya. Ini kali ya? Oke. Mbak Mia minta tolong ya. Nah, ini adalah prospek kerja buat teman-teman semua untuk jurusan teknik informatika. Itu bisa dilihat ya. Jadi kepada software programmer, sistem analis, web developer, mobile app developer, IT technopreneur, terus aplikasi kepada software quality, sistem terintegrasi. Jadi dia banyak belajar kepada kebutuhannya kepada teknik informatika. Kalau teknik multimedia dan jaringan, dia belajarnya kepada network engineer, cyber security, data center, network administrator, kepada jaringan komputer. Nah, ini adalah untuk teknik multimedia dan jaringan. Untuk teknik multimedia digital, itu desain ya, karena kan multimedia kayak gitu, kepada desain, pengen jadi animator, edit video, YouTuber mungkin ya, video editor, kayak itu content creator. Nah, ini semuanya kepada teknik multimedia digital. Kenapa? Karena dia belajar bagaimana membuat desain yang bagus, tampilan yang bagus, ahli kepada efek visual, terus sudah kayak itu spesialisasi media digital, terus udah gitu menjadi spesialisasi media sosial. Nah, itu kepada teknik multimedia digital. Seperti itu ya, teman-teman semua yang ada di sini. Nah, lanjut saya akan membicarakan mengenai biaya. Jadi program ini pembiayaannya adalah sebagai berikut. Yang berbeda adalah pembiayaan di semester 1, 2, 3, 4. Karena dia terdaftar di 2 tempat dalam satu waktu, jadi secara otomatis begitu dia tes di sisi IT, mungkin keluar belangkonya ini hanya pembiayaan yang ada di PNJ. Nanti akan tetap dapat tagihan untuk biaya pendidikan yang ada di sisi IT. Jadi total semester 1 itu adalah 31 juta. Jadi bukan berarti nanti aku maunya kuliahnya di PNJ aja, jadi aku bayar yang ini aja, itu nggak bisa. Jadi ini udah paket. Seperti itu. Jadi semester 1 ini di angka 31 juta. Seperti itu. Untuk semester 2 ada di angka 18.500.000. Ini sudah biaya kuliah di 2 tempat dalam satu waktu. Sampai dengan semester 4. Nah, begitu semester 4 lahir, itu kan di sisi IT-nya udah nggak ada nih kuliahnya. Jadi hanya berfokus kepada PNJ saja. Maka biaya perkuliahannya menjadi 9 juta untuk semester 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah pembiayaan untuk program kerjasama sisi IT jurusan teknik multimedia digital. Nah, untuk yang jurusan teknik informatika dan teknik multimedia jaringan itu biayanya sedikit berbeda gitu. Ada selisihnya 1 juta. Seperti itu. Jadi ada di angka semester 1-nya 30, semester 2-nya 17.500.000 sampai dengan semester 4. Nanti begitu masuk semester 5, 6, 7, 8 angkanya itu di angka 9 juta. Seperti itu. Jadi ini ada perbedaan sedikit karena kelas multimedia kreatif itu memang secara fasilitas
fasilitas dan sarana prasarananya itu besar. Seperti itu. Nah, ini adalah pembiayaan untuk program yang TI dan kreatif multimedia. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai program CCIT kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, saya ingetin lagi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, itu boleh tuliskan di kolom chat ya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua sehingga teman-teman tambah jelas lagi. Tapi sebelumnya Mbak Mia boleh nggak diputerin videonya Naura, Mbak Mia? Naura, ya baik. Dia ingin meraih gelar sarjana dan memiliki kompetensi siap kerja bersertifikasi global. Program perkuliahan kerjasama antara CCIT FTUI dan Politeknik Negeri Jakarta adalah jawabannya. PNJ bekerjasama dengan CCIT FTUI menyelenggarakan program D4 atau Sarjana Terapan pada program studi Teknik Informatika, Teknik Multimedia dan Jaringan, dan Teknik Multimedia Digital. Keistimewaan program kerjasama ini adalah pembelajaran dilaksanakan di Politeknik Negeri Jakarta dan di CCIT FTUI, menggunakan kurikulum berbasis sertifikasi dan berstandar industri dengan pola pembelajaran 90% praktik dan 10% teori. Lulusan program kerjasama ini akan mendapatkan ijazah D4 atau Sarjana Terapan dari PNJ, serta sertifikat profesional dari CCIT FTUI. Peserta didik akan memiliki kompetensi siap kerja bersertifikasi global, sehingga dapat langsung terjun ke industri atau menjadi seorang teknopreneur di bidang teknologi informasi dan kreatif multimedia. Industri ini merupakan bidang usaha yang tetap bertahan di era pandemi COVID-19 dan bahkan semakin berkembang pesat di masa depan. So, tunggu apa lagi? Kalian bisa lihat timeline pendaftaran, biaya pendidikan, hingga cara pendaftarannya di link berikut ini. Jangan sampai terlewatkan informasinya ya. See you! Oke, selepas tadi penjelasan dari Naura, jadi Naura tuh ngingetin lagi ada 3 jurusan ya. Terus kalau saya tuh cuma ngingetin lagi bahwa penerimaannya itu sudah dibuka, terus sudah kayak gitu dan apa sih namanya sampai dengan tanggal 14 Juni. Minta tolong sama Mbak Mia dikasih link-linknya, link informasi mengenai PNJ sama link untuk pendaftaran. Boleh ya Mbak Mia ya? Jadi link itu nanti supaya bisa mengakses gitu ya informasi yang tadi saya jelaskan. Gitu. Kalau informasi CCIT itu ada link tree-nya. Jadi Bapak Ibu semua termasuk file-file yang tadi presentasi dan segala macamnya itu kita udah punya link tree yang bisa diakses sama semua Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share lagi deh. Gini, oke, share. Oke, jadi link tree-nya CCIT itu akan memberikan informasi semua perihal CCIT. Mulai dari program kerjasama dengan PNJ, profilnya CCIT, sosialisasi, brosur, biaya pendidikan, kurikulum, cara daftar itu adanya di link tree-nya CCIT. Bisa kelihatan ya, Mbak Mia boleh taruh di kolom chat ya link tree-nya. Nah, ini adalah link tree-nya yang akan memuat semua informasi. Kalau di sini ada Bapak Ibu Guru, ini Bapak Ibu Guru nggak usah susah-susah, tinggal kasih link tree-nya aja yang akan memberikan informasi keseluruhan tentang program di CCIT. Seperti itu. Nah, untuk mengenai link pendaftaran, jadi kalau link pendaftarannya kerjasama ya Mbak Mia, tolong dipasang ya. Baik, Bu. Di apa namanya di share ya ke teman-teman semua yang ada di sini. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi di website kerjasama PNJ itu ada kerjasama CCIT Fakultas Teknik dengan Politeknik Negeri Jakarta. Jadi pendaftarannya tinggal klik aja. Kalau informasi program yang tadi saya tuliskan tuh udah dituliskan di sini. Pendaftarannya 20 sampai 14 Juni. Kalau di sini ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan informasi kepada anak didiknya, itu benar-benar udah tinggal kasih link-linknya aja. Terus pendaftar wajib upload rapot nih pada link berikut gitu. Jadi rapot yang dipunya itu udah ada linknya untuk mengupload rapot. Nah, ini
pembiayaan yang tadi saya sebutkan ini adalah pembiayaan sudah di 2 tempat nih PNJ, yang ini di sisi IT-nya. Ini totalnya seperti ini. Jurusan IT dan multimedia jaringan dan jurusan multi digital itu perbedaannya kurang lebih 1 juta. Seperti itu ya. Nanti ada di websitenya. Terus kalau misalkan untuk melakukan pendaftaran, link-linknya sudah ada, jadi tinggal Iya. klik aja Ibu, seperti itu. Ya. udah ada pertanyaan yang masuk nih, Bu. Oke, nanti Untuk dicatat Mbak Mia. Pertanyaan yang Iya. bagus dikasih souvenir ya, nanti dimintain alamatnya. Iya, Oke. baik. Baru ada satu sih, Bu, sejauh Ah, ini. oke. Dari Samsung, izin bertanya, untuk tesnya dikenakan biaya berapa ya? Di tesnya itu 250.000 ya di dalam websitenya. Jadi Politeknik Negeri Jakarta sendiri itu mari deh kita buka bersama-sama ya. Jadi jadi kita harus lihatnya itu kepada nih, petunjuk pendaftaran. Nah, ini sebentar ya. Saya nanti share screen lagi ya. Nanti kalau udah punya linknya, terus ya kayak gitu nanti ada Uploadnya kemana? ya, seperti ini ya. Jadi ada buku petunjuk pendaftarannya. Jadi kalau misalkan daftar dan penerimaan PNJ ICID ini ada buku petunjuknya, nanti semua lengkap. Pertama melakukan pendaftaran, isi data, nanti simpan, terus udah kayak gitu dan melakukan pembayaran. Jadi nanti pilihannya itu karena ada macam-macam ya. Terus nanti cara melakukan pembayarannya, ini bener-bener deh, kalian tuh harus ikro baca ya. Terus udah gitu melihat ini juga buat teman-teman semua ya. Ini cara-cara melakukan pendaftaran ini udah ada semua lengkap sih. Ada di sini. Biodata apa aja sih yang dimasuk biodata? Isinya seperti apa? Ini ada lengkap semua petunjuknya di sini. Setahu saya pembayaran itu jumlahnya 250.000. Tapi kalau misalkan pilihannya itu kan ada beberapa jurusan, terus udah kayak gitu mau apa namanya jurus pilihannya itu tidak satu, itu ada biaya-biayanya. Jadi 250 itu satu jurusan, kalau misalkan dua pilihannya itu jadi 300 seperti itu kalau di Politeknik Negeri Jakarta. Sudah lengkap ada di websitenya. Ada lagi nggak nih pertanyaannya yang lebih menantang? Kalau malu bisa langsung di kolom chat aja. Chat atau boleh open mic ya buat teman-teman semua. Atau nanyanya nggak PNJ tapi mau nanya program sisi IT yang lain, silakan diperbolehkan. Iya. Adakah yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua informasi yang saya berikan mengenai Politeknik Negeri Jakarta? Ini baru dibuka 10 hari ya teman-teman ya. Jadi memang sangat baru ya, dan saya tidak menerima pendaftaran dari sisi IT ini langsung di websitenya PNJ, makanya penting banget Mbak Mia taruh link-linknya di sini ya. Iya, sudah ada di kolom chat, Bu. Di kolom chat udah ada ya. Iya. Ya, jadi link-linknya itu pendaftaran ada link. Ya. Oke. Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau tanya atau kita cukupkan sampai di sini. Sayang banget nih hadiah menariknya kalau nggak ada yang nanya. Assalamualaikum Ibu, mohon Ya, maaf. waalaikumsalam. Tadi terlambat. Saya Iya, Ibu. orang tua dari, insya Allah nanti akan daftar di program CCIT. Cuma saya mau tanya nih Bu, untuk yang gelombang 8 itu kan saya sudah buka webnya ya. Jadi yang tesnya itu berbarengan dengan Mandiri PNJ ya. Gelombang 8 atau gelombang 9? Gelombang 9. Gelombang 9 itu hari dan waktunya berbarengan dengan Mandiri PNJ. Tuh. Jadi, nah untuk yang terakhir berarti gelombang 10 ya Bu ya? 9 dan 10. Dan masuk di CCIT kan ada 2 cara Bu. Jadi Iya. boleh masuk pakai jalur rapot. Nanti rapot semester 6 kalau yang udah punya dari sekolah di akhir apa namanya pendidikan kan nilainya siapa tahu aja dari sekolah aja sudah keluar karena ada beberapa sekolah udah keluar itu hanya melampirkan itu aja Bu. Jadi nggak perlu lapor ke sekolah nggak Bu? Kenapa? Kita minta surat pengantar dari sekolah kayak SNBP gitu.
kemarin? Kalau dia jalurnya undangan pakai pengantar, tapi kalau dia mandiri dia tinggal daftar di tes, nanti daftar tes di websitenya CCIT. Kalau yang untuk program CCIT ya, terus ya kayak gitu nanti ada dua pilihan, tes yang melalui jalur raport atau tes menggunakan jalur tes. Nah, kalau ternyata sudah melakukan pendaftaran pakai jalur tes, dia boleh tidak datang di hari tes, tapi dia harus confirm dengan Mbak Mia karena dia bisa datang di hari Seninnya langsung ke CCIT, tesnya di sini secara offline seperti itu. Kalau dia nggak bergabung bersama teman-teman yang lain pada tanggal tersebut, biasanya seperti itu, Bu. Oh Tapi gitu, kalau jadi bisa sendiri ya Bu ya? bisa. Oke. Tapi kalau misalkan dia itu melakukan raport, jadi dia hanya mengupload aja nilai dia tanpa tes lagi. Jadi kita memintakan nilai matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu di atas 85 ya Mbak Mia. Rata-rata atau rata-rata ya. Ya, kalau jalur rapot 80 itu. Oh, jalur rapot 80, kalau undangan 85. Oke. Nah, untuk jalur rapot itu, ini kita lakukan secara mandiri atau melalui sekolah, Bu? Jalur rapot yang mandiri, maaf. Sebenarnya ini saya nggak tahu dari sekolah anaknya Ibu itu sudah bekerja sama belum dengan CCIT. Jadi kalau misalkan udah ada kerjasama gurunya, itu biasanya melalui guru yang ditunjuk. Tapi kalau misalkan belum, sendiri aja Ibu. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Iya deh, saya coba deh karena kalau misalnya nih Bu ya, misalnya anak saya kan lagi sudah daftar ke Mandiri PNJ-nya karena kan di CCIT-nya itu kebetulan yang tadi saya bilang berbarengan gitu. Seandainya nanti belum rezekinya ke Mandiri, nah itu di CCIT saya akan mencoba di gelombang 10. Gitu. Kira-kira masih ada kesempatan nggak Bu? Ataukah kalau misalnya kuota udah habis sudah tutup gitu, jadi nggak buka gelombang lagi? Iya betul Bu. Biasanya malah tahun yang lalu di 5 udah selesai, terus ada pengunduran diri gitu ya, baru kita buka lagi pelan-pelan untuk menutupi kuotanya aja. Terus kalau yang sekarang ini kita sebenarnya udah angka 250 itu udah limited sebenarnya. Karena di PNJ sendiri kan kita bukan 6 kelas, masing-masing 30 anak, jadi 180. Jadi kalau digabung kan lebih dari 400. Kita tuh biasanya di angka 400. Seperti itu. Nah, itu biasanya akan ada pengunduran diri nanti ketika pengumuman yang akan pemerintahan ya sama mandirinya UI itu hanya itu yang kita terima untuk pengunduran diri ya. Yang di bulan Juli ini terakhir untuk pengajuan pengunduran diri. Jadi kalau teman-teman udah melakukan pembayaran terus ternyata mengundurkan diri ini ada uang yang bisa dikembalikan sebanyak 50%, itu terakhir untuk pengajuannya di bulan Juli, Bu. Jadi lepas dari Juli karena kita memang terakhir itu hanya di Mandiri. Seperti itu. Jadi lepas dari itu kita sudah tidak menerima dengan cara apapun. Jadi untuk teman-teman semua saya bingung jawabnya. Kalau misalkan nanti apakah ada sampai gelombang ke-10 saya belum tahu karena kan hasil dari PNJ-nya sendiri baru ada di awal tuh Bu. Iya, makanya saya bingung juga kemarin ketika mau mendaftar, loh kok bareng ini tanggalnya, tanggal tes tanggal 22 kan Bu, 22 Juni ya? Iya, kalau nggak salah iya. Itu bareng juga Mandiri PNJ juga dia sudah terlanjur daftar juga. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ya kan nanti bisa rezekinya ada di mana ya silahkan. Iya. Kalau CCIT itu 26 Agustus itu udah mulai perkuliahan. Untuk yang gelombang sendiri tes itu tanggal 15 Juli semua pembiayaan itu harus beres. Kalau yang mendaftar bukan program kerjasama. Jadi di tanggal 15 Juli itu baru kelihatan apakah masih ada sisa kuota kayak gitu. Sedangkan PNJ sendiri kan baru ada di bulan Agustus Bu pengumumannya. Betul, di ujung. Nah, jadi dia di ujung gitu. Berbeda sama kita. Jadi di ujung. Jadi itu hanya menunggu sisa kuota yang tersedia di CCIT aja. Makanya saya ada batch 1, ada batch 2 nih. Harap-harap cemas deg-degan juga. Karena sayanya yang nggak punya kuotanya juga. Jadi batch 1 ini di-push dulu ke batch 1. Nanti kalau misalkan ternyata masih ada kuota ya kita tinggal buka di batch 2 gitu. Iya, ya udah deh itu nanti ya Bu ya. Diskusikan dulu ya. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Yuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Ibu dari Ibu Ariswati. Di CCIT juga ada program S2 untuk kuliah S2 jadi langsung setelah S1 atau bagaimana?
Jadi kalau programnya tadi mungkin kelewat di awal ya. Jadi kalau di Fakultas Teknik UI ini kan atau di UI sendiri kan programnya gelarnya S1, S2 atau S3. Nah, di sisi IT ini kita programnya 2 tahun siap kerja, S1 kerjasama. S1 kerjasamanya itu kalau dengan yang utama itu dengan Asia University dari Malaysia, dia Bachelor Internasional ya. Jadi sarjananya dapatnya. Terus yang kedua itu dengan Politeknik Negeri Jakarta, dia D4 atau sarjana terapan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian aja saya informasiin yang buat yang belum tahu. Jadi D4 sarjana terapan sama sarjana dari umum itu dia satu level di KKN ikannya itu di level 6, Bu. Jadi sama ya udah sarjana. Hanya saja kalau kita ambil program dengan D4 Politeknik Negeri Jakarta ini sarjananya menjadi sarjana terapan. Nah, untuk program S1, S2 ini di UI ini tersedia dan masuknya itu melalui jalur SIMAK. Terus kalau di Politeknik Negeri Jakarta itu S2-nya juga udah ada S2 terapan seperti itu. Tapi saya lupa nih Politeknik Negeri Jakarta ini udah buka hanya beberapa jurusan yang udah buka kayaknya untuk S2 dengan Politeknik Negeri Jakarta. Dan untuk yang kerjasama tadi S1-nya dengan Asia University Malaysia itu bukanya programnya S1, S2, S3 kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman semua ya. Jadi yang ngambil dengan S1 dengan Asia University Malaysia ini, jadi kuliahnya itu nggak 4 tahun, tapi 3 tahun 8 bulan. Terus nanti ditambah 1 tahun lagi udah S1, S2. Jadi 4 tahun 8 bulan ya kurang lebihnya. Itu sudah S1 dan S2 seperti itu. Untuk Ariswati ya. Jadi sisi IT sendiri itu kita berfokus kepada program profesional 2 tahun siap kerja. Jadi ada S1 dan S2-nya ini di kampus yang bekerja sama dengan kita. Seperti kalau di UI sendiri kan melalui SIMAK ya, S2 dan S3. Terus kalau di Asia University Malaysia itu dia buka juga S1, S2 dan S3. Politeknik Negeri Jakarta itu D4 terapan sama S2 terapan. Tapi saya nggak lupa nih, nggak inget nih. Nanti boleh dilihat di penerimaannya Politeknik Negeri Jakarta sendiri yang mana aja yang udah ada S2-nya. Seperti itu pertanyaan untuk jawaban untuk Ariswati. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Mbak Mia, hari ini? Oke, cukup Bu. Belum ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Baik. Silakan ditutup, Mbak Mia. Bagi yang masih bingung nih mau nanya apa, nanti bisa langsung aja chat ya Bu ke nomor yang saya taruh di kolom chat. Takutnya masih belum kepikiran nih mau nanya apa gitu, nanti bisa langsung tanyain. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin acaranya kita tutup ya Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Oke. Oke, buat teman-teman semua, alhamdulillah acaranya udah selesai. Jadi buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaan, boleh nanti buka Instagramnya Sisi IT, ada link tree-nya tuh semua lengkap di situ, atau boleh message juga ke Mia atau dengan saya. Nanti saya akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan sosial dari saya. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.